Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Imtazaz Takwa dan yang kedua Hani Maliha ingin membawakan sebuah materi yang berjudul Sistem Informasi Kesiswaan. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup sistem informasi kesiswaan. Pengertian ruang lingkup kesiswaan menurut Dr. Azhar Susanto dalam bukunya yang berjudul Konsep Sistem Informasi Manajemen dan Perkembangan, data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam memproduksi sesuatu. Data dapat menjadi bahan diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Dalam sebuah perusahaan, data dapat berupa jumlah jam kerja untuk setiap karyawan di perusahaan, jumlah penjualan, dan lain-lain. Ketika data ini diproses, data diubah menjadi informasi. Pendapat lain mengatakan menurut Gordon B. Davis, sistem dapat dilihat dari 2 bentuk, yaitu abstrak dan fisik. Susunan gagasan atau konsep yang teratur dan saling eksekutif ketergantungan mereka di subsistem abstrak. Sedangkan sistem fisiknya adalah mekanisme, pola, atau tatanan yang melibatkan objek fisik yang membentuk suatu aktivitas tertentu, contohnya catatan, aturan, prosedur, peralatan. Informasi adalah pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses. Manajemen adalah pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan secara sistematis dalam suatu proses. Sedangkan Gordon B. Davis mengungkapkan bahwa informasi memiliki manfaat yang arti bagi pihak yang menerimanya. Namun ia menambahkan bahwa terdapat dimensi waktu terkait manfaat yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat durasi atau jangka waktu dari manfaat yang dihasilkan, yakni waktu sekarang atau saat ini dan waktu mendatang. Manfaat tersebut dikaitkan dengan pengambilan keputusan, sedangkan pelajar atau mahasiswa menurut ketentuan umum UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi melalui proses potensinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Mahasiswa adalah orang-orang yang memiliki pilihan untuk mengajar ilmu sesuai dengan tujuan dan harapan bangsa depan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen kemahasiswaan merupakan komponen pelayanan yang menitik beratkan pada pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan mahasiswa di dalam kelas maupun di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, pelayanan perorangan seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai dewasa di sekolah. Yang kedua yaitu ruang lingkup sistem informasi kesiswaan. Secara garis besar paling tidak ada 3 tugas pokok yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan siswa baru, kegiatan kemajuan belajar, serta keraguan dan pengembangan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup sistem manajemen siswa erat kaitannya dengan 1. Perencanaan siswa. Dalam perencanaan siswa meliputi sensus sekolah dan penentuan jumlah siswa yang diterima. Pendataan calon mahasiswa merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama jumlah dan lokasi sekolah, batas area penerimaan sekolah, jumlah sarana transportasi, dan laju pertumbuhan pendidikan. Yang ketiga yaitu rekrutmen siswa. Rekrutmen mahasiswa adalah suatu proses pencarian, penentuan, dan pencarian calon mahasiswa yang terdiri dari pembentukan panitia, penerimaan mahasiswa baru, dan pemasangan pengumuman terbuka yang memuat segala informasi yang dibutuhkan oleh calon mahasiswa. Panitia penerimaan mahasiswa baru terdiri dari seorang koordinator, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Panitia ini bertugas merencanakan dan mempersiapkan segala kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru, mulai dari pembuatan pamflet, spanduk, dan sosialisasi ke SMP maupun MTS yang berada di rayon atau lokasi terdekat dengan pelaksanaan. Sosialisasi secara singkat menggambarkan visi dan misi sekolah, persyaratan dan cara mendaftar, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, biaya pendaftaran, cara pendaftaran, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, biaya pendaftaran, dan pengumuman hasil seleksi, dan lain-lain. Informasi yang berkaitan dengan siswa baru, misalnya guru pengajar, sarana yang disediakan, dan lain-lain. Pemasangan spanduk dan sosialisasi dilaksanakan menjelang UN.
Yang keempat yaitu seleksi siswa, yaitu kegiatan penyeleksian calon siswa untuk menentukan diterima atau tidaknya calon siswa di suatu sekolah berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan. Seleksi yang dapat dilakukan antara lain melalui tes pencarian bakat dan minat serta berdasarkan nilai STTP atau nilai UAN. Yang kelima yaitu orientasi. Setelah melalui seleksi, siswa baru dikenalkan dengan situasi dan kondisi sekolah meliputi kondisi fisik, kurikulum, peraturan, fasilitas guru, dan hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran. Tujuan diadakan orientasi adalah agar siswa memahami dan menaati peraturan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan non-sekolah dan siap menghadapi situasi baru di sekolah secara fisik, mental, dan emosional. Yang keenam yaitu divisi kelas. Mengelompokkan peserta didik dimaksudkan agar dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar di madrasah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan peserta didik yaitu sebelum peserta didik diterima pada suatu lembaga pendidikan. Setelah mengikuti proses pembelajaran, terlebih dahulu diharuskan dan didapatkan di dalam kelompok belajarnya. Pengelompokan siswa yang dilakukan di sekolah sebagai besar didasarkan pada sistem kelas. Pengelompokan ini dapat didasarkan pada prinsip persahabatan, prestasi, bakat, perhatian, dan kecerdasan. Yang ketujuh yaitu buku utama. Buku induk disebut juga buku induk atau stempel. Buku induk ini berisi catatan siswa mulai dari nomor induk siswa sampai lulus atau keluar dari sekolah. Yang ke-8 yaitu daftar kehadiran. Daftar hadir berisi frekuensi kehadiran siswa sehingga dapat diketahui dengan baik. Daftar tersebut berupa buku yang dirancang khusus untuk wali kelas dan guru mata pelajaran. Yang ke-9 yaitu disiplin siswa. Aturan ditetapkan untuk membatasi dan mengizinkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh siswa yang melengkapi dengan sanksi jika dilanggar oleh siswa. Pembuatan peraturan tersebut dilakukan oleh pihak sekolah dengan persetujuan orang tua dan komite sekolah. Yang ke-10 yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Yang dilakukan dengan kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah tetapi dilakukan di luar jam sekolah resmi. Artinya di luar jam belajar yang tertera. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkaya dan memperluas wawasan siswa dan juga membantu menanamkan nilai-nilai dari siswa tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler adalah yang pertama yaitu meningkatkan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, dorongan untuk menyalurkan bakat dan minat siswa. Yang ketiga yaitu menetapkan waktu dan objek kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu jenis kegiatan ekstra yang disediakan seperti pramuka, PMR, kesenian, olahraga, dan sebagainya. Yang ke-11 yaitu organisasi siswa intersekolah. OSIS merupakan satu-satunya organisasi intersekolah yang harus ada di sekolah. OSIS berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan pemuda dan kebudayaan, pembangunan stabilitas dan ketahanan nasional, pembentukan karakter dan kepribadian dalam integrasi sekolah. Tujuan dari OSIS adalah yang pertama yaitu menyikapkan peserta didik sebagai menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, berkepribadian luhur, bermoral dan mental tinggi, berketerampilan dan berilmu yang bersiap dipraktikkan. Yang kedua itu menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanah air, dan bangsanya. Yang ketiga yaitu membangun persatuan dan kesatuan yang kuat di sekolah dalam satu wadah yaitu OSIS. Yang keempat yaitu menghindari siswa dari pengaruh buruk kegiatan dibina oleh kepala sekolah dan dibantu oleh guru yang memiliki potensi organisasi. Yang selanjutnya yaitu daftar nilai. Setiap guru dalam bidang studi memiliki daftar nilai yang berisi hasil evaluasi atau tes untuk bidang studi tertentu. Dari daftar nilai ini akan diketahui kemajuan belajar siswa, nilai-nilai yang menjadi bahan untuk dicantumkan dalam rapor. Yang selanjutnya yaitu kartu laporan. Rapor merupakan alat untuk melaporkan prestasi siswa kepada orang tua. Selain prestasi belajar juga digunakan sebagai kehadiran atau perilaku siswa dan data lainnya. Rapor dapat diberikan kepada mahasiswa setiap semester. Yang selanjutnya yaitu kenaikan kelas dan penjurusan. Pencatatan dan perlaporan yang menyangkut kondisi mahasiswa perlu dilakukan agar lembaga dapat memberikan pembinaan yang optimal kepada mahasiswa. Kenaikan kelas dan jurusan dapat diatur dalam peraturan sekolah yang didasarkan pada kebijakan yang ada pada sekolah.
Yang selanjutnya yaitu kelulusan dan alumni. Wisuda adalah pernyataan dari sekolah sebagai lembaga tentang selesainya suatu program pendidikan yang harus diikuti oleh siswa. Wisuda ini ditandai dengan adanya ijazah atau STTP. Materi yang selanjutnya yaitu model sistem informasi kesiswaan. Pemodelan sistem informasi siswa yang pertama dirancang menggunakan model flowchart dan DFD dengan perencanaan basis yang menggunakan ERD, Entity Relating Diagram, dan tabel relasi. Pemodelan sistem ini dapat membantu dan memproses tugas-tugas siswa di SMP. Pengujian dilakukan dengan menggunakan perbandingan dengan sistem yang telah berjalan sebelumnya. Hasil dari pemodelan sistem informasi mahasiswa adalah implementasi penggunaan antarmuka berupa halaman HTML. Ada juga keterangan lain dalam lembaga pendidikan. Informasi tentang siswa sangatlah penting. Dengan demikian, sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan administrasi kemahasiswaan sangat penting untuk diperhatikan dan dikelola dengan baik. Manajemen administrasi kesiswaan adalah rangkaian kegiatan yang melayani, membantu, mengarahkan mahasiswa dengan inti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan apa yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang ditentukan, yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Menurut Ari Gunawan, ruang lingkup administrasi kemahasiswaan meliputi kegiatan di luar dan di dalam kelas. Kegiatan di luar kelas antara lain yang pertama yaitu menerima peserta didik baru, yang kedua yaitu mencatat peserta didik dalam buku induk, yang ketiga itu pembagian seragam sekolah beserta kelengkapannya, yang keempat yaitu pembagian kartu OSIS, yang kelima yaitu pembinaan peserta didik. Sedangkan kegiatan di dalam kelas meliputi 10 aspek berikut, yaitu yang pertama pengelolaan kelas, yang kedua interaksi belajar mengajar yang positif, yang ketiga itu perhatian guru terhadap pembelajaran, yang keempat yaitu pemberian pengajaran remedial bagi yang lambat belajar atau yang memerlukan, yang kelima yaitu pelaksanaan prestasi secara kontinu, yang keenam yaitu perhatian terhadap pelaksanaan tata tertib, yang ketujuh itu pelaksanaan jadwal pelajaran secara tertib, yang kedelapan yaitu pembentukan pengurus kelas, yang kesembilan yaitu penyediaan alat atau media belajar sesuai kebutuhan, yang kesepuluh yaitu penyediaan alat atau bahan penunjang belajar lainnya. Administrasi kemahasiswaan dimaksud untuk memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Dengan itu diharapkan pendataan dan kegiatan mahasiswaan akan lebih tertib dan terencana. Semua itu juga dapat memudahkan kepala sekolah dalam mengambil keputusan di bidang kemahasiswaan dan hal-hal yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Materi selanjutnya adalah sistem kerja EMIS. Sistem kerja yang ditawarkan pada aplikasi Freeder EMIS adalah semi online, yakni kita pertama kali login harus posisi online atau terhubung dengan internet guna mengambil data dari database EMIS, dan juga pertama kali login akan otomatis mengambil data lembaga sesuai dengan daftar akun yang digunakan. Kemudian setelah itu kita bisa mematikan jaringan internet, yakni kita bisa melakukan dengan cara offline, dan setelah selesai maka kita harus menghubungkan dengan internet untuk melakukan pengiriman data ke pusat atau database EMIS. Dengan cara sinkronisasi data, untuk menjalankannya hanya perlu membuka folder hasil ekstrak aplikasi Freeder Madrasah. Kemudian klik file EMIS isi yang juga ditandai dengan gambar logo EMIS terbaru. Tunggu aplikasi terbuka hingga menampilkan halaman login. Untuk login ke aplikasi Freeder EMIS, gunakan akun EMIS Madrasah sebagaimana biasanya. Untuk login berikutnya tidak diperlukan koneksi ke internet karena aplikasi memang dapat berjalan secara offline. Tahap pendataan dapat dilakukan secara full online sehingga tidak memerlukan koneksi jaringan internet dan terganggu dengan padatnya pengguna. Pada aplikasi Freeder Madrasah, urutan pendataan dimulai dari 1. Data kelembagaan, 2. Data siswa, 3. Data guru dan tendi, dan keempat, data sarana dan prasarana. Melengkapi dan memperbaiki data, adapun penambahan dan mutasi siswa atau guru, data dilakukan dengan cara online di link EMIS Dashboard untuk menjaga referensi database EMIS. Setelah madrasah melakukan sinkronisasi dan untuk cek hasil sinkronisasi dari EMIS, Freeder belum siap sepenuhnya yang bisa dibuka, hanya jenjang MA, dan itu pun belum bisa melakukan proses sinkronisasi. Jadi operator tetap pantau perkembangan aplikasi EMIS Freeder Madrasah agar bisa update tentang pembaruan pada aplikasi EMIS Freeder Madrasah.
Setelah semua pendataan rampung dan benar, langkah selanjutnya adalah sinkronisasi data ke server EMIS karena berupa pengiriman data hasil pemutakhiran yang dilakukan di aplikasi Reader EMIS ke server EMIS. Maka tahap ini memerlukan koneksi jaringan internet. Setelah melakukan sinkronisasi melalui aplikasi Reader EMIS, hasilnya dapat dicek melalui laman monitor EMIS yang dapat diakses melalui alamat EMIS dashboard. Proses terakhir adalah unduh berita acara pendataan BAP. Ini dilakukan setelah semua objek pendataan secara lengkap dan valid. BAP dapat diunduh melalui laman EMIS Dashboard Monitor. Yang mengalami masalah ketika ekstrak aplikasi, pastikan antivirus sudah nonaktif, dan jika tetap bisa dilakukan download ulang aplikasi atau menggunakan laptop yang lain. Aplikasi Dapodik. Aplikasi Dapodik bisa dipakai oleh setiap sekolah untuk melakukan input data dan melakukan pengiriman data secara langsung ke kementerian lewat daring atau online. Dengan cara kerja yang simpel, tentu sangatlah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemenuhan data. Pihak sekolah biasanya menugaskan seorang operator untuk mengelola dan mengerjakan berbagai hal yang berkaitan dengan Dapodik. Pihak sekolah bisa memasukkan berbagai data siswa, tenaga pengajar, dan berbagai data yang berhubungan dengan sekolah. Pihak diberikan minimal 1 kali pembaharuan dalam 1 semesternya. Apabila ada data baru yang baru dipakai, maka data tersebut hanya bisa dimasukkan pada semester berikutnya. Secara umum, aplikasi Dapodik memang bersifat semi-online karena kebutuhan akan internet hanyalah untuk mengirimkan data saja. Dalam proses input data, maka tidak diperlukan koneksi internet. Semi-online diberlakukan pemerintah untuk mengakomodasi berbagai sekolah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia, internet yang memadai, dan komputer dan laptop. Untuk menunjang kinerja Dapodik, maka pihak sekolah harus mempersiapkan komputer yang memiliki RAM besar dan harus mempersiapkan koneksi internet yang stabil. Dengan adanya koneksi yang stabil, maka pengiriman data bisa dilakukan dengan cepat. Selain sebagai pusat informasi, Siakat juga dapat difungsikan untuk beberapa hal penting, misalnya sebagai sistem integrasi data, media komunitas pengguna, rekam kegiatan kampus, memudahkan proses pengelolaan data akademik dan non-akademik. Tentu saja dari semua fungsi di atas memberikan manfaat banyak, tidak hanya bermanfaat untuk perguruan tinggi dan dosen, tetapi juga bermanfaat untuk mahasiswa. Salah satu manfaat untuk mahasiswa adalah mahasiswa lebih praktis dalam mengisi KRS, mudah pula setiap kali mahasiswa melakukan registrasi maupun pembayaran. Adapun manfaat lain seperti mudah mengetahui data IP per semester, mudah melihat jadwal kuliah, mudah mengetahui nilai dan hasil ujian, dan masih banyak lagi sebenarnya. Sebagai sistem, maka sistem informasi ini pun sebenarnya memiliki peran dan tanggung jawab yang besar di ranah pendidikan. Salah satunya membantu dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan agar fasilitas dan pelayanan informasi memadai. Sekian dari kelompok saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.